Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu merasa tidak adil. Ternyata ini perbedaan gaji dan proses rekrutmen menjadi ASN penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tidak sedikit tenaga honorer yang merasa ketidakadilan karena adanya status paruh waktu dan penuh waktu pada seleksi P3K 2024. Kok bisa? Ternyata ada beberapa perbedaan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu, termasuk besaran gaji masing-masing yang akan diterima. Jangan buat kami stres dong, Pak. Kami mohon, angkatlah kami dengan penuh waktu karena kami ingin membalas jasa orang tua kami. Komentar warganet yang berprofesi sebagai honorer. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5, aparatur sipil negara atau ASN terbagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K yang dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai perbedaan kedua jenis P3K yang patut diketahui oleh semua honorer sebagai pejuang ASN. Perbedaan kualifikasi dan seleksi. Kualifikasi pendidikan. Baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu mensyaratkan kualifikasi pendidikan di minimal di 4 atau S1 tergantung jenjang jabatan yang dilamar. Kemudian jenis seleksi. P3K penuh waktu harus lolos seleksi dan mendapatkan formasi sesuai mekanisme pengadaan ASN. Sedangkan P3K paruh waktu tidak lolos seleksi atau tidak mendapatkan formasi namun diangkat berdasarkan pertimbangan tertentu. Selanjutnya mengenai mekanisme perekrutan. Mekanisme perekrutan untuk kedua jenis P3K ini tetap mengacu pada Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 348 Tahun 2024, namun hasil seleksi menjadi penentu utama. Selanjutnya mengenai jumlah jam kerja. Untuk P3K penuh waktu, jam kerja standar adalah 8 jam per hari untuk 5 hari kerja per minggu, atau
7 jam per hari untuk 6 hari kerja per minggu. Jadi total jam kerja adalah 40 jam per minggu. Kemudian untuk P3K paruh waktu, jam kerja rata-rata berkisar antara 4 sampai 6 jam per hari, sehingga lebih fleksibel dibandingkan P3K penuh waktu. Selanjutnya, soal gaji dan tunjangan. Untuk P3K penuh waktu, berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024, gaji P3K dihitung berdasarkan golongan. Contoh, untuk golongan 9 atau S1, gaji terendah yaitu Rp3.203.600. Gaji tertinggi Rp5.261.500. Gaji ini mengalami kenaikan berkala setiap 2 tahun. Untuk P3K paruh waktu, hingga saat ini belum ada ketentuan resmi terkait gaji P3K paruh waktu, namun simulasi perhitungan dapat menggunakan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. 1. Rumus upah per jam. Upah bulanan dibagi 126 jam kerja. 2. Jika UMR suatu daerah Rp2.500.000, maka upah per jam adalah Rp19.841. 3. Dengan rata-rata 80 jam kerja per bulan, gaji diperkirakan sekitar Rp1.587.280. Simulasi lain dapat menggunakan gaji P3K penuh waktu sebagai acuan. Misalnya gaji golongan 9 yaitu Rp3.203.600 dibagi 126 menghasilkan upah per jam Rp25.420. Jika bekerja 80 jam per bulan, gaji menjadi sekitar Rp2.033.600. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian atau kekurangan. Untuk P3K penuh waktu, jam kerja lebih panjang namun penghasilan lebih besar. Sedangkan untuk P3K paruh waktu, jam kerja lebih fleksibel, memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan lain. Meski belum ada ketentuan resmi mengenai gaji P3K paruh waktu, simulasi ini memberikan gambaran umum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para honorer yang tengah mempertimbangkan karir sebagai P3K. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.